Pabrik MTI berkembang di pabrik. Halo teman-teman semua, ini mungkin baru pertama kali ya dengerin kita di sini. Jadi ini namanya Biru Langit Podcast. Oke, jadi buat episode pertama ini bakal dibawain sama gua sendiri, Januario dari TI18. Oke, jadi udah kedatangan nih dua tamu keren hari ini. Jadi yang pertama tuh ada Avi dari MR16 dan Adri dari TI17. Halo. Halo. Ya, halo semua. Mereka ini notabene pasti udah lebih lama nih daripada gue di himpunan kan. Gue pengen tahu juga nih, pengen ngulik-ngulik nih tentang mereka nih. Gue percaya nih, pasti pertama-tama lu osjur gitu, buat masuk ke himpunan lu, itu pasti agak gimana gitu kan ya, dari masa TPB yang dimana skalanya temannya banyak banget, tiba-tiba ya udah kita jadi pisah ke jurusan masing-masing yang mungkin ya, kalau di kita kan 100-an gitu. Nah, belum tentu kan temen lu kan sama semua kan dari awal sampai ini. Terus ketika lu osjur pasti lu bakal dihadapin sama mereka-mereka ini kan, teman-teman yang mungkin lu cuma sekedar tahu muka, nama pun nggak tahu gitu dari TPB-nya. Itu gue pengen tahu aja dari lu berdua tuh gimana gitu dulu waktu awal-awal osjur, apakah canggung atau enggak gitu. Mungkin dari Adri dulu boleh kali. Pengalaman waktu osjur ya berarti. Pertama waktu dapet jurusan. Ini sih kayak dulu waktu TPB itu sebenarnya gue nggak bergaul sama siapa-siapa gitu. Ya udah anaknya emang ansos gitu. Orang-orang waktu di jurusan gitu lah ini siapa kayak nggak pernah kenal gitu. Tapi waktu itu gue kebetulan juga lagi kayak diklat gitu buat jadi panitia OSKM. Jadi mungkin sebelum osjur udah kenal lah kayak beberapa orang dari kayak yang sejurusan. Oh ini anak TI juga, oh ini anak MR juga. Walaupun emang sebelumnya nggak pernah kenal sama sekali. Dan emang awalnya waktu osjur gitu, sebenarnya kalau gue sendiri kayak lebih ke minder gitu sih yuk. Kayak minder karena itu tadi, karena kenalan gue nggak begitu banyak. Dan juga kayak apa ya, takut aja sih maksudnya waktu nanti masuk jurusan, oh ini udah punya teman sama ini udah punya teman sama ini, dan akhirnya kayak ya udah gue nggak ada teman ngobrol gitu ya. Tapi kalau waktu osjur ya udah sih coba jalanin aja, dan jujur aja itu kayak agak sulit sih karena ya emang gue nggak sebebas itu buat ngobrol sama orang, kayak seperlunya aja gitu buat ngobrol. Jadi awal-awal pasti masih minder gitu sih. Kalau dari Kak Avi? Gue tuh gue dulu tuh insecure parah orangnya gitu. Parah banget. Sekarang masih insecure tapi lebih jauh bisa dikontrol dengan lumayan baik lah ya. Jadi gue tuh gak berani interupsi, dan tiap pabrik gitu, pas zaman pabrik ngelihat anak-anak, kan gue juga ikut diklat di pusat juga kan, sama lah, satu divisi gitu sama Andri dulu. Tapi kita beda tahun sih. Terus kayak anak-anak yang diklat divisi itu tuh, kalau di pabrik aktif banget. Semuanya tuh interupsi, semuanya semangat gitu. Nah dulu tuh gue kayak minder, ya bukan minder, gue takut kayak ngerasa kok orang-orang berani ya interupsi, kok gue gak berani ya interupsi, kayak gitu sih. Itu kali yang paling berkesan di pabrik. Soalnya di awal-awal gue MTI, ya gue takut gitu karena teman-teman gue kayak berani speak up, orang-orangnya outspoken, asik gitu, sedangkan gue ngerasa gue gak begitu berani. Gitu sih Cia di awal-awal. Cukup bad sih kalau menurut gue. Nah, oke. Nah, tapi kalau dari sekarang ini, yang gue lihat dari lu berdua tuh, kayaknya udah berubah gitu ya. Sekarang jadi kayak enak banget gitu ngomong. Kayak pertama kali gue kenal sama kalian juga, kayaknya udah santai banget gitu ngomong. Nah, itu tuh gue pengen tahu nih, gimana sih supaya dari yang dulu insecure banget buat ngomong sama orang tuh, tiba-tiba jadi sohib banget dah kalau ketemu orang baru gitu. Menurut gue kenapa bisa berubah, ya karena gue tahu, gue sadar gue insecure. Gue mencoba untuk ya feeling secure sama diri gue sendiri, kalau ya nggak apa-apa kalau ngomong, emang bakal ada yang ngapain ngegampar gue, kan nggak ada gitu. Terus kalau gue ngerasa kalau nggak akan ada hal buruk yang terjadi kalau gue ngelakuin hal-hal yang gue takutin gitu. Dari diri gue dulu di awalnya. Terus ternyata lingkungannya mendukung gitu, kayak orang-orang juga ternyata welcome gitu. Asik aja kalau gue ngomong, ya orang-orang nanggepin omongan gue ternyata gitu. Jadi ya udah jadi berani ngomongnya gitu. Dari Adri sendiri? Ya sebenarnya kayak kurang lebih sama sih, maksudnya sama Avi gitu. Soalnya
kadang-kadang kalau kita takut ngobrol gitu ya sama orang ya, misalkan tadi yang kasus gue ceritain kayak gue ngerasa nggak kenal siapa-siapa nih gitu, tapi ternyata ya udah itu sebenarnya takutnya itu dari diri kita sendiri gitu kan. Padahal kalau kita nyoba buat ya udah ngobrol aja sama orang kayak asikin aja kayak sok kenal gitu, itu nggak ada kok ya, sepengalaman gue nggak ada kok yang kayak yang ngomongin ini orang sok kenal, kayak ya udah emang biasa aja gitu kan, kayak ngobrol-ngobrol aja. Jadi emang kalau di kasus gue ya itu sih mungkin ya seiring berjalannya waktu juga kali ya, kayak di kelas juga nanti ketemu gitu kan. Terus waktu osjur juga misalkan kayak duduknya sebelahan, awalnya kayak duh nggak usah lah ngobrol kayak, tapi lama-lama kayak ya udah ngobrol aja apapun tentang basa-basi yang sangat basi juga nggak apa-apa dah, pokoknya nambah kenalan aja. Waktu itu sih mikirnya kayak gitu. Oh ya, berarti kalau gue tangkep nih dari jawaban kalian berdua tuh, jadi kayak sebenarnya tuh penting gitu ya ngebangun kayak gimana ya, emotional safety gitu ya. Di sini tuh maksud gue artiannya tuh kayak lu jadi membuat lingkungan tuh dihadapkan dengan suasana di mana jadi seseorang tuh enak gitu buat ngomong apapun tanpa ditekan oleh rasa takut dan lain-lainnya gitu kan. Jadi supaya jadi enak gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih kalau buat di suatu komunitas itu tuh cara ngebangunnya gimana sih? Maksudnya mungkin dari dulu pengalaman Osjur juga punya kan nih kayak apa sih pengalaman yang bikin itu tuh ada di diri lu gitu. Terus mungkin siapa-siapa dari angkatan lu yang ngebantu lu gitu, dan gue pengen tahu aja pengalaman-pengalaman itu. Kayak Sabi sih kalau ada, mungkin Adri bisa ceritain gitu. Oke. Emotional safety ya tadi ya, keren bahasanya. Emotional safety. Ini sih kalau kita ngomongnya kan tadi ya udah terbatas di diri sendiri gitu kan, gimana caranya biar bisa speak up gitu. Terus kalau misalkan ngomongin tentang emotional safety, sebenarnya kepikirannya itu kayak suatu kebutuhan gitu. Kalau menurut gue kayak emotional safety itu bukan kebutuhan diri sendiri aja, tapi kita sebagai satu komunitas nih. Misalkan kalau ya kasus di kita MTI gitu lah ya, kalau MTI mau jalan itu berarti ya emotional safety-nya harus ada gitu. Karena sebelum orang mau ngapa-ngapain gitu ya, sebelum orang mau ikut acara, sebelum orang mau kayak berpartisipasi dan volunteering dan segala macamnya, itu pasti butuh itu ya, yang tadi itu kayak dimulainya dari berani ngomong, ntar jadi kayak berani mengajukan diri jadi sesuatu misalkan. Nah, emotional safety itu ya itulah kayak sepenting itu gitu. Terus kalau misalkan pengalaman sendiri kayak siapa yang ngebantu bangun, ya pasti ada lah ya, maksudnya kayak beberapa orang gitu yang di angkatan, apalagi kalau kita ngomongin tentang awal-awal komunitas kita, kami masing-masing maksudnya kayak sebagai satu angkatan dulu gitu, pasti ada lah kayak beberapa orang di angkatan kita yang kayak berinisiatif gitu, gimana caranya biar semua orang bisa nyaman di sini ya, semua orang bisa kayak ngomong satu sama lain ya itu pasti ada. Tapi menurut gue yang terpenting yang tadi sih yang udah kita bahas, kalau misalkan mau emotional safety di satu komunitas secara keseluruhan ya emang harus dimulai dari diri sendiri gitu. Kayak kita harus berani, jangan sampai takut gitu, karena sebenarnya takutnya itu cuman dari diri kita sendiri gitu. Orang lain itu nggak ngerasa mau ngancem kita atau kayak gimana gitu sih. Dari Afi gimana nih? Oh, ini persis sih kalau yang gue rasa. Bahkan kalau menurut gue nggak di komunitas, di hubungan apapun gitu, mau lo sama temen lo, sahabat lo, orang tua, pacar, siapapun, perlu banget ada emotional safety, karena itu tuh yang jadi dasar lo bisa ngelakuin komunikasi kan sama orang itu. Kalau lo ngerasa safe gitu, lo bisa berkomunikasi sama orang itu gitu. Dan ya udah, kalau udah bisa komunikasi, itu banyak banget hal yang bisa dilakuin gitu ke depannya. Jadi penting. Dan dari pengalaman gue, orang yang ngebantu tuh dulu sih waktu gue baru masuk MTI, gue nggak secerdas itu tiba-tiba oh ya ini harus dari diri gue sendiri gitu. Sebenarnya enggak gitu. Yang bantuin gue tuh kakak-kakak tingkat gitu, kayak Kahim dulu suka nanya nama gue siapa, terus iya kamu dari mana SMA-nya kayak gitu. Terus itu tuh ternyata efek banget buat gue dulu kan di himpunan ya gitu. Jadi kayak ya datang ke himpunan abis kelas gitu ditanya, dan itu tuh ternyata bikin gue ngerasa oh iya orang-orang ini tuh mau ya mengenal gue gitu, mau ya tahu tentang gue, kayak gue nggak kayak kasat mata gitu. Jadinya ngerasa aman aja buat oh ya kak aku di sini, kakak di mana gitu sih. Oh ya, berarti kalau yang gue tangkep nih
emang sebenarnya itu bukan hanya segelintir orang yang ngebangun, tapi emang tiap-tiap individu tuh juga harus bisa mengambil bagiannya kan dalam membangun kan. Even itu dia yang ngajakin atau dia pun yang merasa diajak pun dia meresponnya dengan juga baik gitu. Yang penting tuh kayak kenapa sih gue harus takut ngomong sama orang gitu kan, toh juga yang ngobrol-ngobrol aja gitu. Nggak ada salah, nggak ada benar gitu kan maksudnya. Nah cuma yang gue pengen tahu nih, ini kan kondisinya agak berbeda sekarang. Dimana waktu pengalaman-pengalaman osjur lu berdua itu tuh, oh kita bisa tatap muka, kita bisa ketemu. Oke, jadi tegur sapa gitu bakal lebih gampang. Nah, tapi sekarang ini kan kita lagi kebanyakan ya kegiatan di rumah aja dong. Setuju gak? Iya sih, apa-apa di rumah. Ya, nah itu tuh gue pengen tahu tuh. Tetap kan tuh pasti interaksi sama orang kan. Nah itu tuh ada gak sih perbedaan dalam interaksi yang secara langsung gitu dan daring kayak gini? Itu apakah menghambat lu dalam mengenal orang atau komunikasi sama orang ataupun itu malah jadi lebih enak gitu. Gue pengen tahu nih kalau dari Avi gimana nih? Gue harus bilang kalau ada jadi kendala gitu karena gue juga bukan orang yang jago ngechat gitu. Biasanya gue lebih bisa ngomong langsung. Jadi online ini tuh bikin cukup terhambat. Cuma yang jadi seru adalah lebih intens aja sama satu orang. Jadi karena komunikasinya dedicated, jadi gue misalkan kontak lo gitu kan, emang ngechat lo, terus emang gue mau menghubungi lo gitu, ya udah gue jadi ngobrol sama lo nya tuh berkualitas gitu, hanya ada gue dan lo. Cuma ya itu, kalau dibilang berkualitas sama lo, kita berdua oke, tapi ya cuma berdua. Sedangkan kalau normal kan gue bisa langsung kenalan sama banyak orang gitu kan. Cuma buat gue yang ngehambat willingness-nya aja sih. Lo emang harus jadi mau ngehubungin orang itu gitu. Lo harus berani buat nge-reach orang itu. Dan buat gue totally okay buat gue ya. Jadi kayak santai aja gitu. Emang kenapa kalau lo nge-reach out dia duluan, karena emang normalnya kayak gitu sekarang gitu sih. Kalau dari Adri? Oke, kalau tadi lu nanya kayak kendala atau enggak, jujur gue merasa ini kayak sangat-sangat kendala gitu sih yo. Kayak ya tadi kayak yang selain udah dijelasin sama Avi juga, emang susah aja gitu. Mungkin emang gara-gara emang kondisinya baru gitu ya. Jadi mungkin emang susah aja kalau misalkan kita mau nyamain kualitas interaksi yang sekarang sama yang dulu gitu. Mungkin kita contohin kalau misalkan ya lingkungannya di komunitas kita lah, misalkan MTI gitu ya. Kalau orang mau ngobrol sama orang kan tinggal kayak ya udah ke tempat yang ada keramaiannya gitu kan, kayak misal di himpunan atau apa, dan kita nggak punya ekspektasi gitu di sana bakal ketemu siapa gitu. Ya misalkan kayak gue habis kelar kelas gitu ya udah turun terus habis itu ke himpunan, terus ya udah siapapun di situ bisa mungkin gue ajak ngobrol gitu. Sementara kalau sekarang apa ya, emang mungkin terbatas gitu lah ya. Yang pasti kalau menurut gue terbatas secara kuantitas gitu, karena pasti kayak ada barrier yang tebel gitu kalau misalkan kita mau ngontak orang yang nggak biasanya kita ajak ngobrol atau nggak akrab gitu lah. Kayak ya aneh aja tiba-tiba langsung ngechat orang ini misalkan sore-sore gitu, ngapain gitu kan. Ya itu sih pasti kalau misalkan yang paling beda lah ya. Dan emang ada capeknya juga sih. Capeknya itu dalam artian tendensi kita buat komunikasi di situasi kayak gini tuh seakan-akan misalkan lu ngechat gue nih yuk, kayak gue udah mikir duluan nih, oh ini Rio ada perlu sama gue gitu. Padahal kan komunikasi sebenarnya nggak kayak gitu kan. Ya udah kayak biasanya cuman ya udah nanyain aja kabar gitu, atau ya udah cuman emang basa-basi aja, nggak pernah ngobrol terus jadi ngobrol gitu kan. Itu sih sebenarnya yang agak susah. Berarti kalau yang buat tangkap tuh sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kesulitan tuh tentu ada karena emang komunikasi tatap muka itu kan emang lebih enak aja gitu kan daripada ini biasanya. Tapi sebenarnya itu nggak gitu menjadi penghalang, karena sekarang tuh media sosial istilahnya udah banyak lah, kita bisa interaksi dari manapun, dari chat kah atau dari Twitter kah, ada bahasan apa, mungkin ada orang yang lagi nge-up isu tertentu kan bisa aja orang itu iseng nge-reply, dan mungkin di Instagram juga kan udah banyak gitu kan ya. Nah tapi yang menarik nih, gue pengen tahu nih, dari itu semua ada gak sih do's and don't gitu buat biar lu tetap jadi lawan komunikasi yang enak gitu, bukan kayak yang annoying atau apa gitu kan. Mungkin kan pertama bakal kayak yang lu bilang nih Dri, aduh ini orang ada perlu apa tiba-tiba ngechat gue. Nah tapi gimana sih supaya
tetap aja itu orang yang pertama punya pikiran gitu tuh ternyata nih orang rupanya emang ngechat karena mau temenan aja. Itu kan sebenarnya udah kayak langkah yang lu bilang kan, jangan takut buat ngomong sama orang kan. Nah dari lawannya sendiri tuh gimana supaya lu bisa ngeyakinin dia gitu kalau lu tuh memang cuma mau berteman gitu. Do's and don't nih, even itu online ataupun enggak tuh. Mungkin ada tips triknya gitu. Oke, dari Afi duluan boleh. Gue pikir tadi lo mau nanya ke dia. Terus ya nggak sih orang ngomongnya ke Adi. Terus gue ada banyak lah ya pasti do's and don'ts ya. Kalau lo sebagai yang nerima informasi, gue selalu ngerasa nggak apa-apa banget kalau lama nggak ngechat, tiba-tiba ngechat terus minta tolong, buat gue nggak ada salahnya sama sekali. Jadi menurut gue itu baik sih buat diterapin sama semua orang. Emang kenapa kalau tiba-tiba ngomong buat minta tolong gitu, dan itu komunikasi gitu. Itu kalau nggak bisa tinggal jawab nggak bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat orang yang mau berteman, ya santai aja, chat aja. Gue nggak tahu ya Yo ya, karena gue orangnya ya uts gitu kalau soal komunikasi selama online ini. Gue jarang banget komunikasi sebenarnya, tapi kalau gue lagi pengen, biasanya gue make time. Ya udah gue main IG, Twitter ataupun Line, ya gue akan mengontak orang yang pengen gue kontak biasanya kalau lewat Line. Yang seru tuh Twitter biasanya, lo bisa jump into an issue gitu tanpa effort ya kan. Nah, yang nggak boleh mungkin, gue nggak tahu sih yang nggak boleh tuh ada apa nggak. Yang nggak boleh tuh mungkin yang boleh aja deh, yang harus deh ya, be genuine, be sincere. Yang nggak boleh berarti jangan nggak genuine, jangan nggak sincere. Ya udah lo genuine memang pengen ngobrol sama orang itu, lo tulus mau ngobrol sama orang itu, ya jadilah komunikasi. Kalau nggak pengen ngobrol, jangan ngobrol, karena nantinya nggak seru dan nggak jadi connected gitu. Oke, yang berarti kalau gue tangkep ya, lu kalau ngomong ya jadi diri lu sendiri aja gitu. Don't be like fake people. Kayak misalkan lu pengen ngomong sama teman-teman lu yang hobinya kayak misalkan olahraga gitu, tiba-tiba lu jadi so iye banget nih soal olahraga. Nah kalau sama temen lu yang lain lagi tiba-tiba yang suka film, tiba-tiba so iye banget nih soal film gitu, itu kan jadi fake banget kan. Nah itu kalau kayak gitu yang gue tangkep pasti bakal bikin annoying kan. Dia nggak menjadi dirinya sendiri gitu kan. I see. Ya, itu contoh yang menarik. Tapi tadi pas gue mikirin itu, contohnya bukan itu. Kayak contohnya di online ini, kalau it's okay, itu contoh yang menarik. Itu make it rich. Kalau lo misalkan seseorang ngechat lo atau ngajak lo call, kan biasanya kita ngajak call gitu ya. Lagi ada waktu nggak, call yuk. Sering banget kayak gitu kan. Ya kalau lo emang nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa gitu. Karena itu lebih asik daripada lo ngeiyain ajakan callnya, padahal lo lagi nggak ngerasa pengen ngobrol. Oh iya. Pas ngobrol jadi nggak asik soalnya gitu. Sekarang tuh zamannya gitu nggak sih, kalau lo pengen ngobrol pasti kosong nggak, Google Meet yuk atau Zoom yuk gitu. Nah itu tuh harus berani untuk bilang, aduh kayak gue lagi capek nih gitu, atau sorry ya lagi pengen sesuatu. Orang kan mikirnya karena lo di rumah aja lo pasti gabut. Ya pasti ya sebenarnya enggak kan. Lo tuh di rumah aja lo punya kegiatan gitu. Lo tetap punya hak kok bilang lo sibuk, padahal ya di rumah aja, karena di rumah aja tuh nggak berarti nggak sibuk gitu maksud gue. Oke, nangkep. Berarti jangan kayak nggak enakan gitu ya. Tetap aja lu harus bisa memposisikan diri. Oke, kalau dari Adri gimana? Ya, menurut gue. Oke, kalau dari gue do's and don'ts ya. Mungkin ini ya, kalau misalkan tadi gue bayangin kalau misalkan ngebangun komunikasi misalkan yang one on one nih. Mungkin kalau menurut gue ada barrier-nya emang di ini sih, kayak keberanian kita buat itu sih, ngebangun komunikasi sama orang. Kayak yang tadi soalnya yang gue jelasin tadi yo, kalau orang ngechat itu kayak kayaknya ada sesuatu dah gitu. Padahal mungkin gitu ya, mungkin apalagi ntar kayak podcast ini kan buat anak-anak yang baru nih, jurusan TMR yang baru kan, yang mungkin belum kenal gitu kayak satu sama lain gitu. Dan tapi mereka harus coba cari tahu gimana caranya biar kenal gitu kan satu sama lain. Ya emang harus dimulai di ini sih, kayak keberaniannya gitu. Kayak pokoknya selalu diingat kalau misalkan ya tujuan komunikasi itu ya emang pasti kayak ada gunanya, tapi untuk ngebangun koneksi gitu ya, kayak cuman asal nanyain kabar itu juga sebuah tujuan sebenarnya gitu. Jadi mungkin yang tadi sih ngejawab yang pertanyaan tadi juga, gimana ya biar orang nggak ngerasa oh ini ada butuhnya doang, ya emang harus dibiasain sih mungkin gitu. Dan mungkin ini
emang masa ini tuh momen yang pas gitu buat membiasakan itu, bahwa kalau misalkan ya nggak semuanya orang yang ngechat lu atau orang yang kayak gimana terus kayak nanya kabar dan lain-lain itu salah gitu dan harus dianggap aneh gitu. Ya emang kita semua sih kayak harus ngebiasain. Dan sisanya kayak tadi lah yang dibilang Afi gitu. Yang penting jadi diri sendiri aja gitu. Kalau misalkan emang lagi pengen ngobrol sama orang gitu, ya udah lakuin gitu. Soalnya nggak tahu sih, kalau yang gue rasain juga kadang-kadang emang walaupun kita kayak di depan laptop terus nih misalkan seharian, tapi ada juga maksudnya kayak momen dimana aduh nggak pengen ngeliat lain gitu, atau nggak pengen denger suara orang atau ngomong gitu. Jadi gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi maksud lu jadi kayak emang terkadang lu pengen lah gitu menyendiri dulu, butuh me time buat lu sendiri gitu untuk nanti lu bisa ngobrol lagi kan sama orang kan ya. Bener. Oke. Tapi ada gak sih obrolan-obrolan yang bikin lu aduh males nih, kayak orang yang lawan bicara lu tuh kayak bikin lu males, apa mungkin dia cross the line ataupun apa gitu. Oke. Gue nih kalau misalkan itu kayaknya lebih nggak tahu sih ini cara yang benar atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan gue pribadi yang itu tadi sih kayak mungkin gue kayak jadi agak sering apa ya, misalkan kayak ngechat orang misalkan walaupun gue sebenarnya nggak lagi butuh apa-apa gitu, kayak ya udah kayak nanyain aja kayak kabar gitu atau lagi sibuk apa. Toh mungkin salah satu manfaatnya adalah ketika kita emang lagi butuh sesuatu gitu bisa lebih gampang gitu kalau misalkan orang itu nanti mau ngebantuin kita gitu. Jadi kayak itu tadi sih kayak mungkin ngebiasain gak cuman ngechat orang atau ngehubungin orang kalau misalkan ada perlunya doang gitu sih. Itu mungkin bisa mengikis barrier gitu. Dan juga ya pastilah kayak pemilihan kata-kata dan itu ya itu default lah, pasti harus dipertimbangin juga gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau percakapan tuh harus kayak ya lu tetap harus mikirin juga kan, ini orang nih gue hubungannya mungkin agak belum gitu deket sama dia, gue harus perhatiin juga kata-kata gue. Terus yang ini lu harus juga ngerti kan kayak orang-orang tuh harus diperlakukan tuh kayak gimana masing-masingnya. Yang gue tangkep itu sih. Sebenarnya gue masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya untuk podcast hari ini kita harus udahin dulu nih. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya. Oke. Sabi. Sama teman-teman yang ngedenger juga nih, sabi banget kalau masih pengen ketemu lagi sama kita, nanti bisa cari kita di himpunan. Makanya ikut Osjur. Sabi, closingnya menarik. Thank you ya, Afi sama Adri. Yay. Yo. Thank you.